Hindari lingkungan yang mendorong minum khamar. Hindari situasi yang memungkinkan untuk tergoda minum khamar dan pilih teman dan lingkungan yang tepat. Batasi konsumsi khamar. Jika Anda sudah terbiasa minum khamar, cobalah untuk membatasi porsinya. Kenali pemicu minum khamar. Identifikasi situasi-situasi yang membuat Anda terdorong untuk minum khamar seperti stres, bertengkar, atau tekanan pekerjaan. Cari dukungan. Minta dukungan dari orang terdekat seperti keluarga atau teman untuk membantu Anda hidup lebih sehat. Alihkan dengan aktivitas lain. Ganti kebiasaan minum khamar dengan aktivitas yang lebih positif seperti mengejar hobi. Jangan simpan khamar di rumah. Saat sedang berjuang menghindari khamar, sebaiknya jangan menyimpan khamar di rumah. Yang pertama, edukasi tentang bahaya narkoba. Pendidikan di sekolah, program penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolah dapat meningkatkan kesadaran remaja. Informasi mengenai dampak kesehatan sosial dan hukum dari penggunaan narkoba bisa diberikan melalui seminar, workshop, atau materi pembelajaran. Selanjutnya, edukasi di rumah. Orang tua perlu memberikan pemahaman tentang risiko narkoba dan mengajarkan remaja tentang dampak buruk penggunaan narkoba pada kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Remaja perlu diajarkan keterampilan sosial seperti cara menolak ajakan menggunakan narkoba, berkomunikasi secara efektif, dan mengelola tekanan dari teman sebaya. Roleplay atau simulasi situasi di mana mereka mungkin dihadapkan pada tekanan untuk mencoba narkoba bisa membantu mempersiapkan mereka dalam menghadapi situasi nyata. Yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan aktivitas positif. Aktivitas ekstrakurikuler mengikut sertakan remaja dalam kegiatan olahraga, seni, musik, atau klub sekolah dapat mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal negatif dan menciptakan lingkungan yang positif. Kegiatan relawan mengajak remaja berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau menjadi sukarelawan dapat membantu membangun empati, tanggung jawab, dan memberikan mereka pandangan yang lebih luas tentang dampak buruk narkoba. Untuk mencegah tawuran remaja, Anda bisa melakukan upaya seperti menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Sekolah perlu menerapkan aturan tata tertib yang tegas dan disiplin, serta memberikan sanksi yang sesuai. Mensosialisasikan bahaya tawuran. Sekolah perlu memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya tawuran. Menumbuhkan karakter yang kuat, edukasi kepada anak-anak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan cerdas dapat membantu mencegah tawuran. Memperluas pengetahuan dalam konteks agama, hukum, dan norma sosial dapat membantu mencegah tawuran. Menjaga hubungan baik antar sekolah. Menjaga hubungan baik antar sekolah dapat membantu mencegah tawuran. Mengawasi daerah rawan tawuran. Daerah rawan tawuran perlu diawasi secara ketat. Mencegah kesalahpahaman. Tawuran sering terjadi karena kesalahpahaman atau provokasi. Untuk mencegahnya, Anda bisa melakukan mediasi jika terjadi kesalahpahaman. Meningkatkan silaturahmi antara kelompok atau individu dapat membantu mencegah tawuran. Salah satu ayat Al-Quran tentang larangan tawuran terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 seperti, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok akan jauh lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela, saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Dalam hadis ayat Al-Quran, hukum tawuran juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas,
marah karena fanatik kelompok atau motivasi ikut kelompok atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Hadis dan surah Al-Quran yang menjelaskan tentang kamar adalah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." HR Ibnu Majah dan An-Nasai. Surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk meminum khamar, berjudi, berkurban untuk patung-patung, dan mengadu nasib. Surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara lebih lanjut mengenai khamar. Surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam untuk sholat dan keadaan mabuk sampai mengerti apa yang diucapkan.